Oke, pagi ini kita akan lihat dulu total semua segmentasi pasar finansial. Yang pertama, fokus kita adalah di pasar modal atau di bursa saham. Saya mengambil research dari Standard Poor's mengenai investor intelijen ya, di mana ini osilator mendeteksi tekanan signal untuk sell pada saat garis investor intelijen ini menyentuh level di bawah 20%. Kita perhatikan dulu di bulan April 2007 pada saat garis bearish investor intelijen ini menyentuh di zona 20%, ini market mengalami titik puncak yang ekstrim. Kemudian setelah itu market mengalami descent ataupun penurunan yang terus-menerus sampai 2009 selama 2 tahun. Nah, perhatikan kembali bahwasanya garis investor intelijen ini mendeteksi terbalik arah dengan situasi arah pasar ya. Uh, di Januari 2010, kemudian di Mei 2010 juga ini mengalami uh, situasi yang sama. Kemudian di bulan Mei 2011 juga titik uh, komplasensi ini atau kepuasan pasar ini mengalami titik puncak yang luar biasa. Kemudian market dibarengi kelanjutan penurunan kemudiannya. Nah, 2014 saat ini di bulan April sampai bulan hari ini, dari Maret April ini, deteksi kita menurut data dari Standard Poor's Investor Intelligence ini di titik komplasensi atau kepuasan area di mana titik puncak tertinggi ini sudah mengalami extreme point ya, sehingga dikhawatirkan kondisi yang terjadi sebelum-sebelumnya juga akan terulang kembali, khusus di pasar modal. Berikut juga ini ada tabel dan data di mana aliran uang fund manager dan reksadana. Kita perhatikan dahulu indikator di bawah linear regression trend line ya, atau garis trend line linear regresi. Juga polanya menunjukkan tingkat kepuasan yang luar biasa dari mulai tahun 81 sampai 2014 data ini. Ya, kita bisa lihat data ini dimulai dari tahun 1980 sampai 2014. Titik kepuasan dari ataupun aliran uang eh, fund manager di reksadana ini di tahun 82 ini mengalami titik puncaknya. Ya, ini artinya eh, sentimen di publik mendapat laporan yang positif untuk investasi di reksadana. Nah, reaksi di pasar reksadana pada kenyataannya mengalami kenaikan yang luar biasa ini. Ya, ini garis biru ini adalah nilai total market value-nya. Kemudian di tahun 88 kurang lebih ini ada 6 tahun siklus itu. Tahun 1982 sampai 1988, 6 tahun. Titik regresi linearnya mengalami penurunan sampai di formasi level yang cukup oversold ya. Kemudian market juga mengalami titik tertingginya dan setelah itu mengalami penurunan. Nah, kalau kita compare dengan kenyataan sekarang di tahun 2009, 2008 dan 2009, di mana situasi subprime mortgage itu menghantui seluruh perbankan di Amerika Serikat. Zona resesi dan krisis juga terjadi pada saat itu. Di 2009, skenario bank sentral dalam menerapkan stimulus dan quantitative easing ya, kebijakan uang murah ini sangat agresif. Namun realitanya ya, indikator dari NDR total market value ini di angka yang cukup signifikan positif. Reaksi publik juga mengalami yang positif sehingga ini mengalami kenaikan terus-menerus sejak 2009. Nah, apa yang terjadi di pasar modal dan bursa saham juga demikian. Di 2008-2009 itu titik start point mengalami
kenaikan yang fantastis hingga saat hari ini. Nah, 2014 NDR Total Market Value, NDR ini adalah singkatan dari Net Davis Research. Teman-teman nanti bisa searching di internet ya. Ini mendeteksi linear regresi trend lainnya sudah berada di skala yang cukup oversold di bawah 12%. Nah, khawatir kita ada terjadi inflection point dari kenyataan harga tertinggi saham dengan realita di pasar. Khawatirnya ini Pak Dwi akan terjadi mengalami pola yang bearish sesuai dengan apa yang sudah berlalu. Sebelum saya lanjut, Pak Dwi barangkali ada komentar. Ya, hal yang baru bagi saya ini untuk membaca tentang indikator standar tempur ya. Saya masih belum ngerti cara pembacaannya seperti apa, tapi yang jelas ini range-nya sangat besar ya kalau kita ngikutin ini. Ya, nanti bisa dilihat di www.ici.org. Di situ juga banyak sebagai bahan perbandingan kita mencari data, membandingkan historical market yang sudah pernah terjadi, Pak Dwi. Ya, saya kira Hmm. ini bisa menjadi bahan kita lah untuk tambahan wawasan. Oke, nah ini ada juga data dari Nova Ursa Fund atau lembaga fund manager di Amerika Serikat yang membuat sebuah research data sendiri menggunakan rasio tertentu di mereka-nya. Mereka menyampaikan kepada publik analisa mereka disebut Ridex Trader. Ini dirilis oleh Nova Ursa Fund. Dari laporan S&P dan flow dari indikatornya ini di atas 0,52%. Angka ini merupakan kesimpulan greedy atau uh, tingkat ketamakan pasar yang terus-menerus tidak ada koreksi. Uh, ada anomali di sini yang menurut lembaga fund manager Nova Ursa ini menjelaskan bahwasanya ada hal yang tidak logis dari situasi yang terjadi di mana uh, seorang investor tentu pada satu masa harus menentukan sebuah exit point. Namun sampai detik hari ini posisi greedy sudah sangat luar biasa. Kita masih belum melihat di mana letak exit point dari uh, para investor di bursa saham. Cuman kami melihat dari situasi indikator yang kami lakukan ini sudah di titik yang luar biasa melewati dari situasi yang terjadi. Apakah ini akan terus-menerus lanjut? Kami kira akan menjadi sebuah catatan sejarah bagi kita. Tidak pernah terjadinya koreksi di bursa saham kalau ini terjadi. Nah, ini menurut lembaga fund manager Nova Ursa. Margin debt dari S&P dan real growth dari S&P sejak tahun 1995. Kita perhatikan dulu garis abu-abu yang sejak 2001 dan 2002. Garis abu-abu ini adalah kejadian resesi pada waktu itu. Kemudian di tahun 2008-2009 ini juga resesi yang sama, hanya berjarak selang 7 tahun saya kira. 2000 dan 2007, 2007, 2014. Ada siklus 7 tahun di sini. Apakah situasi margin debt yang ada di bursa saham dengan posisi pertumbuhan real saham itu sendiri akan menyebabkan sebuah alasan terlalu menumpuknya posisi long dari investor saham sehingga penyesuaian modal dengan pertumbuhan realnya itu tidak sesuai. Ya, nanti saya kira ini kita perlu pelajarin lagi. Yang jelas ini data ini perlu saya lampirkan pagi hari ini. Ada kesamaan pola sejak 2000, 2001, 2002, 2008, 2009 dan barangkali 2014, 2015 ini situasi itu akan terjadi kembali. Apakah ini menjadi kenyataan? Saya kira setidaknya kita minimal bisa sedikit waspada dengan situasi yang terjadi terakhir. Ini poin pertama Pak Adi tentang update sentimen di April tentang bursa saham. Silakan Pak di komentar. Hmm. Masalahnya sesudah krisis baru harga itu menaiknya bagus banget. Kalau dibandingkan dengan sekarang kan keadaan berbeda karena keadaan ini sangat tinggi. Syarat-syarat untuk menjadi krisis sendiri belum memenuhi syarat cukup sehingga market sepertinya akan terus berlanjut sebelum terjadinya drop market begitu ya.
Iya, benar Pak Dewi. Barangkali view dan sudut pandang investor ini apa yang dilakukan oleh Warren Buffett dan Robert Kiyosaki ini saya kira mereka memiliki satu sudut pandang yang eh, jeli melihat situasi kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Eh, Situasi yang terjadi resesi market, harga saham anjlok ya, gitu ya. Kemudian kebijakan bank sentral memberikan akses mudah, eh, modal modal mudah dan murah untuk para pengusaha. Saya kira poinnya adalah pada saat banker ataupun pemberi pinjaman atau kreditur memberikan akses murah kepada publik, itu saatnya kita masuk di bursa saham. Saya kira itu. Tapi pada saat banker menerapkan suku bunga yang tinggi atau tidak memberikan akses mudah, ya dengan tanda kutip adalah naiknya tingkat suku bunga, di saat itu itulah poin untuk exit point dari pasar bursa saham. Kesimpulan ini Pak Dwi. Halo. Oke, dilanjut Pak. Baik, sekarang kita masuk ke poin kedua. Update untuk di komoditi, fokusnya adalah oil ya, harga minyak, di mana ini laporan eh, posisi dari COT di bursa Badan Pengawas Komoditi Berjangka di Amerika Serikat. Laporan ini memperlihatkan kepada kita bahwasanya indeks kenaikan harga komoditi ini sudah berada di resisten point, trend line yang sudah terbangun kenaikannya sejak 6 bulan terakhir. Saya kira juga untuk harga minyak dunia juga dalam dalam kondisi yang flat kembali di angka $100 per barrel, benar ya Pak Dwi? Saya kira sebelum kenaikan lebih lanjut, apakah nanti di bulan musim panas ini dimasuk di bulan 5, 6, 7 ini harga minyak mengalami kenaikan, saya kira juga kita harus hati-hati dan waspada serta cermat dan jeli melihat perkembangan harga terakhir. Karena di posisi COT-nya juga dalam hit score untuk menyentuh resisten trend line uh, kurang lebih 1 tahun terakhir ya, dari Juli 2011 dan Januari 2012 dan seterusnya sampai sekarang 2014, ada sekarang kurang lebih ada 2 tahun lebih datanya. uh, Data trendline-nya juga uh, dalam kewaspadaan kita apakah breakpoint itu akan terjadi atau tidak. Oleh karena itu nanti kita lihat di analisa teknikal. Selanjutnya kita akan masuk di update currency, di mana posisi dolar itu sebenarnya dalam area netral antara buyer dan seller. Eh, saya kira dari data COT juga volume yang terjadi tidak begitu menunjukkan angka yang signifikan, sehingga dolar indeks juga masih di kisaran angka 80 dan 81, belum ada tanda yang signifikan dan fluktuasi yang luar biasa untuk reaksi dolar indeks. Saya kira nanti juga pengaruhnya di dolar yen, dolar Kanada, dan dolar Swiss kita akan lihat di analisa teknikal. Yang terakhir di logam mulia, ini juga data dari COT Gold Positioning yang menunjukkan uh, level 1300 masih terbangun untuk menyentuh level trendline, di mana trendline di sini angkanya kurang lebih 1360-an ya, 1360-an titik resisten yang terbangun di situ. Belum ada tanda signifikansi mengenai kenaikan lebih lanjut. Namun diperhatikan dari volume COT, data dari Badan Pengawas Komoditi di Amerika Serikat, terjadi slope puncak kenaikan posisi yang ngebuy ya. Jadi yang hijau ini sudah dilewati titik volumenya, sehingga kita lebih mengenalnya istilahnya dengan divergen ya. Divergen ini ada slope kenaikan di sini dan volume kenaikan juga sudah terlihat. Oleh karena itu 1350 dan 60 ini menunjukkan uh, konfirmasi trendline bullish panjang untuk di emas. Pak Dwi ada komentar sebelum ke analisa teknikal? Nggak ada sih, lanjut aja ke teknikalnya. Kita masuk dulu di emas ya.
sampai di area 1280-an. Saya kira nilai rata-rata harga untuk di logam mulia ini kembali mengalami kenaikan. Nah, konfirmasi harga selanjutnya tentu di 1310 dan 1311 untuk konfirmasi up lebih lanjut. Teman-teman nggak usah khawatir jika market mengalami up di atas 1310. Saya kira untuk selanjutnya kita menempatkan entry point by limit ya untuk di 1310 dan di 1311. Nah, ini tinggal menunggu aja apakah formasi ini sempurna melewatin level 1310 atau masih flat dalam area 61,8 dan 51%. 50% untuk di swing area dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Ini patternnya masih tetap yang ini. Kemudian untuk di Australian dollar, saya kira juga belum ada pergerakan yang luar biasa untuk di Aussie. Masih kembali di angka 0,9279, masih di area target kita. Kemungkinan lebih kecenderungannya adalah menyentuh di angka 0,95 di target kita. Nah, tentunya rekomendasi sell untuk di Aussie masih di harga 0,9. Kami tidak merekomendasikan harga sell di area sekarang kecuali melewatin zona 100% di bawah 0,9130-an ya. Ini rekomendasi kita untuk sell stop barangkali ini di zona ini ya. Selama di harga 92790 plan kita masih ada di 0,9521 untuk di Aussie. Selanjutnya di USDN juga masih sedikit sekali volumenya dalam zona ini. Bagi teman-teman style dan trader, tipe tradernya adalah scalper dan copi-copi, ini untuk di yen bisa menggunakan trading plan, menggunakan trend line di time frame daily, kemudian di switch ke 4 jam. Untuk formasi buy on support trend line, kemudian exit point di tengah, sell kembali di resistance trend line. Jadi teman-teman untuk yang in out posisi untuk scalper dan copi-copi bisa memanfaatkan swing trading market di USDN. Ini yang terjadi di yen bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, untuk di indeks saham, saya kira di DAX saham Eropa juga tidak berhasil melewati resisten sehingga menambah tingkat keyakinan kita bahwasanya untuk trend line ini juga sempurna. Saya rasa saya nggak ragu lagi untuk nge-sell padi. Ya, ini masih close. Sesi di Eropa nanti akan buka jam 2 sore. Jadi teman-teman sekali lagi, ini menambah keyakinan kita untuk short sell di indeks saham. Kita perhatikan dulu di Nikkei. Sempurna sekali. Sell limit di angka 15.000. Kemarin sudah touchdown dan sekarang sudah mengalami floating profit untuk di Nikkei. Saya kira untuk penambahan posisi sell juga masih agresif. Skenario kita adalah target point kita di 13.000 untuk di Nikkei. Saya kira kenapa tingkat kepercayaan seperti itu terjadi? Ini adalah persis formasinya adalah flag untuk Nikkei, flag terbalik untuk Nikkei. Saya kira untuk breakpoint di angka 14.270 ke bawah, ini kecenderungannya akan menyentuh di angka 13.000 untuk di Nikkei. Ya, sell limitnya sempurna, tidak banyak mengalami floating loss yang signifikan, bahkan sekarang sudah berada dalam formasi yang profit. Untuk di Hang Seng juga level sell point kita di area neckline ini sempurna. Saya kira teman-teman juga bisa mengikuti informasi short sell dengan batasan stop loss kita harus dijaga di angka 23.000. Ya, memang cukup besar sekitar 600 poin dari running sekarang. Namun potensi untuk penurunan lebih lanjut ini cukup jauh di angka 21.400. Apalagi break level di area B ini potensinya akan masih terus ke bawah di angka 19.500. Ini target panjang kita untuk di Hang Seng. Kemudian kita lihat di dolar juga masih dalam area yang sideways.
Saya boleh hapus ini trendline dulu Pak Di. Ya, ini sah ya, sah sekali bahwasanya tidak ada tanda-tanda yang signifikan untuk dolar indeks, performa dolar juga. Oleh karena itu untuk potensi di mata uang, saya kira kecenderungannya masih juga dalam area yang choppy. Nah, untuk di minyak, angka ini masih tertahan di 100 dan 101 di angka tengah. Saya masih belum berani berspekulasi tren harga untuk di oil apakah lanjut dan turun. Namun kesimpulan dari formasi flag ya, ini boleh kita simpulkan begini. Nah, ini adalah formasi flag di mana hukum flag ini adalah uh, continuous pattern ya, continuous pattern untuk breakpoint di angka resisten 104,90 dan 105. Ya, saya kira bijaksananya untuk posisi buy limit di 97 dan di 98 area-area on support ya. Untuk di oil saya kira demikian. Menunggu sekali lagi skenario on support ya, boleh di support 1, support 2 dan support 3 untuk posisi penempatan buy limit di oil. Oke, untuk di FTSE juga kami kira market dalam teritori yang negatif, dan Nasdaq juga ini sempurna sekali mengalami penurunan yang cukup fantastis. S&P juga sudah memberikan tanda-tanda yang positif, 2 candle berturut-turut. Ini volume bearishnya cukup luar biasa. Teman-teman bisa menempatkan strategi cross untuk sell limit di 1862 atau setengah body dari previous range kemarin di 1850 untuk sell limit lagi di S&P. Demikian morning briefing pagi ini.